Semangat belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran geografi SMA kelas 10 tentang pengetahuan dasar geografi. Adapun beberapa materi pembelajaran, yang pertama adalah sejarah perkembangan geografi, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang definisi geografi itu sendiri, kemudian yang ketiga objek studi geografi, dan terakhir adalah 10 konsep dasar geografi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, sejarah perkembangan geografi. Nah, sejarah perkembangan geografi di dunia itu ada 5 abad, mulai dari geografi klasik, ada geografi pertengahan, kemudian ada geografi modern, ini abad ke-18, kemudian ada geografi akhir abad ke-19 sampai dengan abad ke-20, dan yang terakhir adalah geografi mutakhir. Nah, selain dari sejarah perkembangan geografi, kita juga akan membahas tentang aliran perkembangan geografi. Oke, yang pertama geografi klasik. Nah, sejarah perkembangan geografi klasik ini sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi serta cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Nah, para pelancong ini adalah orang yang melakukan perjalanan, baik itu berlibur misalkan, kemudian dia berwisata dan sebagainya. Kemudian mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah yang berbeda dengan daerah asalnya. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik antara lain ada Anaximander, kemudian ada Thales, ada Herodotus, ada Eratosthenes, ada Claudius, Ptolemeus, dan Strabo. Ini adalah contoh peta yang dibuat oleh Anaximander. Nah, rekonstruksi peta dunia yang ini dilakukan oleh Anaximander pada tahun 610 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Nah, kemudian dimodifikasi oleh Hekatorius. Ini peta yang dimodifikasi oleh Hekatorius dari Anaximander. Kemudian yang sebelah kanan ini ada peta versi Eratosthenes. Nah, ini dibuat pada tahun 194 sebelum Masehi. Kemudian ini peta yang di tengahnya ini adalah Posidonius sekitar 150 sampai 130 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah peta Ptolemeus sekitar pada tahun 150 Masehi. Kemudian yang kedua, geografi pada abad pertengahan. Nah, pada akhir abad pertengahan, uraian tentang geografi itu masih dicirikan dengan hasil laporan perjalanan, baik itu perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Nah, pada masa tersebut para pelancong itu tidak didorong oleh sekedar hasrat ingin tahu dari luar horizonnya, akan tetapi dalam melakukan perjalanan sudah memiliki tujuan tertentu, yaitu yang kita kenal dengan istilah 3G, ada gold, gospel, dan glory. Nah, kalau gold ini adalah memperoleh kekayaan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lainnya yang sangat berguna. Nah, ini gold. Sedangkan kalau gospel itu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, sedangkan kalau glory ini adalah untuk memperoleh kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Jadi itu kita kenal dengan namanya 3G tadi, ya, gold, gospel, dan glory. Adapun tokoh geografi pada abad pertengahan, diantaranya ada Marco Polo, Bartholomeus Dias, kemudian ada Vasco da Gama, Columbus, ada Amerigo Vespucci, ada Ferdinand Magellan, ada Nicolas Copernicus, dan Ibnu Khaldun. Ini adalah salah satu contoh dari peta perjalanan Marco Polo. Kemudian kita masuk ke 3, geografi modern abad ke-18.
Nah, pada periode ini geografi sudah berkembang lebih jauh dengan diletakkannya dasar pengetahuan empiris pada geografi melalui prosedur induktif dengan melakukan observasi dan penjelajahan dalam menyusun hukum-hukum umum pada studi geografi. Adapun tokoh pada masa geografi modern, yang pertama adalah Immanuel Kant, ada Alexander Baron van Humboldt, kemudian ada Carl Ritter dan Charles Darwin. Selanjutnya, geografi akhir dari abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Nah, ciri pandangan geografi pada akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Nah, kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalamkan tentang geologi. Adapun tokoh-tokoh di dalamnya, yang pertama ada Frederick Ratzel, kemudian ada Ellsworth, Huntington, Ferdinand von Richthofen, kemudian ada Vidal de la Belleche. Nah, selanjutnya geografi mutakhir. Nah, perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Nah, geografi ini tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Nah, tokohnya itu ada Wiley, ada Peter Haggett. Oke. Selanjutnya kita sudah menjelaskan tadi geografi klasik, kemudian ada geografi abad pertengahan, ada geografi modern, geografi akhir abad ke-19 dan abad ke-20, dan terakhir adalah geografi mutakhir. Nah, selain dari kelima abad tersebut, nah, adapun aliran-aliran perkembangan geografi. Nah, aliran perkembangan geografi itu menjelang akhir abad ke-18, perkembangan geografi itu sudah semakin pesat. Nah, tadi ya, di abad modern itu ya. Abad modern itu antara abad ke-18 ya. Akhir dari abad ke-18. Nah, itu sudah perkembangan geografi sudah semakin pesat. Nah, di sini dibagi atas dua aliran geografi. Yang pertama ada aliran fisik determinism dan yang kedua adalah aliran possibilism. Di mana aliran fisik determinism itu merupakan aliran yang mempercayai bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia. Nah, sedangkan tokoh di dalam aliran ini adalah Carl Ritter, ada Frederick Ratzel dan Ellsworth Huntington. Nah, sedangkan aliran possibilism itu memandang manusia sebagai makhluk yang aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang kehidupannya. Ini dikenal juga sebagai konsep genre de vie. Nah, tokoh aliran ini yaitu ada Paul Vidal de la Belleche. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi geografi. Nah, geografi itu berasal dari kata Yunani, di mana geo yang berarti bumi, sedangkan grafien yang berarti mencitrakan atau mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan. Nah, geografi jadi secara harfiahnya adalah geografi adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi. Nah, definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, ada batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Nah, ini secara luas pengertian geografi. Adapun pengertian geografi menurut beberapa para ahli, ya, pertama Eratosthenes, ya, pada abad pertama, dia geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Nah, sedangkan menurut Claudius Ptolemeus, geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Kemudian yang ketiga menurut Ullmann 1954, geografi adalah interaksi antar ruang. Kemudian ada Strabo 1970, geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu, dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Nah, pendapat ini kemudian disebut konsep natural attributes of place. Kemudian yang kelima ada Ekplow dan Mulcairn. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi,
dan kehidupannya memengaruhi pandangan hidup kita. Makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita huni, dan tempat rekreasi yang kita nikmati. Yang keenam, ada Paul Fidel de Lebelens. Menyatakan geografi adalah studi tentang kualitas negara-negara, di mana penentuan suatu kehidupan tergantung bagaimana manusia mengelola alam ini. Yang ketujuh ada Profesor Bintarto 1981 mengatakan bahwa geografi adalah mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan regional untuk kepentingan program. Yang kedelapan, hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang pada tahun 1988 mengatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Ada von Richthofen, geografi adalah studi tentang gejala-gejala dan sifat-sifat permukaan bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya dan mencoba menjelaskan hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik antara gejala-gejala dan sifat tersebut. Yang terakhir, menurut Harris pada tahun 2012, geografi adalah suatu ilmu yang mengkaji segala aspek-aspek yang ada di permukaan bumi dengan konsep spasial untuk pemanfaatan pembangunan yang ada di permukaan bumi. Jadi itu 10 definisi geografi menurut para ahli. Nah, kita yang masuk ke C, ada objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini terdapat dua objek studi. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Nah, objek material itu apa? Jadi objek material geografi adalah fenomena geosfer yang meliputi segala benda mati dan makhluk hidup di dalam bumi beserta lingkungannya. Jadi di situ ada atmosfer, ya, segala benda mati dan makhluk hidup di dalam bumi beserta lingkungannya. Nah, di sini ada atmosfer, kemudian membahas tentang udara yang menyelubungi bumi. Kemudian ada litosfer, membahas tentang kulit bumi. Ada hidrosfer, itu membahas tentang air. Ada biosfer dan antroposfer, membahas tentang makhluk hidup. Sedangkan biosfer membahas tentang hewan dan tumbuhan. Sedangkan antroposfer itu membahas tentang manusia. Jadi biosfer dan antroposfer. Kalau biosfer itu membahas tentang hewan dan tumbuhan, sedangkan antroposfer membahas tentang manusia, kehidupan manusia. Nah, objek formal. Nah, objek formal geografi membahas tentang cara pandang manusia tentang segala material yang ada di bumi. Jadi, dia membahas cara pandang manusia tentang dari objek material tersebut. Nah, objek material itu apa saja dari fenomena geosfer. Nah, jadi ada atmosfer, ada litosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, kemudian ada antroposfer. Nah, ini cara pandang terhadap objek material. Nah, cara pandang ini kemudian disertai dengan cara berpikir dan melakukan analisa terhadap material tersebut. Nah, adapun pendekatan yang digunakan untuk membuat suatu cara pandang tersebut yaitu melalui analisis. Nah, analisis yang dapat diterapkan di dalam geografi ini ada 3, yaitu ada analisis keruangan, kemudian analisis lingkungan, dan analisis kewilayahan. Jadi ini 3 analisis atau pendekatan ini nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, yang keempat di sini adalah konsep dasar geografi. Nah, konsep dasar geografi itu yang kita ketahui itu ada 10. Yang pertama, lokasi. Jadi lokasi itu merupakan konsep tentang keberadaan suatu objek di bumi yang berkaitan dengan suatu tempat atau letak daerah. Nah, konsep lokasi terbagi menjadi 2, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, kalau lokasi absolut dapat diketahui dengan melihat garis lintang dan garis bujur. Sedangkan
sedangkan lokasi itu berpedoman pada astronomi bumi. Nah, garis lintang digunakan untuk menentukan perbedaan iklim. Nah, sedangkan garis bujur itu digunakan untuk menentukan perbedaan waktu. Jadi ini jelas ada perbedaan antara garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu digunakan untuk perbedaan iklim, nah sedangkan garis bujur itu digunakan untuk menentukan perbedaan waktu. Jadi kita di Indonesia, sebagai contoh, Indonesia itu ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Nah, ini yang membedakan itu, yaitu adalah garis bujur. Kemudian dalam kajian geografis, lokasi relatif lebih banyak digunakan dibandingkan lokasi absolut. Kalau lokasi relatif digunakan untuk menentukan lokasi geografis. Yang kedua, jarak. Jadi konsep jarak digunakan dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Manusia menggunakan konsep jarak untuk memperoleh berbagai keuntungan. Dalam geografi, konsep jarak dibagi menjadi jarak mutlak dan jarak relatif. Nah, perbedaan antara jarak mutlak dan jarak relatif adalah pada satuan yang digunakan. Nah, jarak mutlak dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer, sedangkan jarak relatif dinyatakan dalam satuan waktu. Jadi ini ada perbedaan. Ya, perbedaannya, jarak mutlak dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer, sedangkan jarak relatif itu dinyatakan dalam satuan waktu. Ini perbedaannya. Kemudian yang ketiga ada konsep morfologi. Di dalam geografi, morfologi merupakan konsep tentang bentuk permukaan bumi. Ya, bentuk diperoleh melalui proses alam. Morfologi menghubungkan antara proses alam dan hubungannya dengan kegiatan manusia. Morfologi, bentuk permukaan bumi. Ya, ini morfologi. Kemudian keempat, itu ada konsep keterjangkauan. Di dalam geografi, konsep keterjangkauan diartikan sebagai suatu kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh. Kemudahan ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima ada konsep pola. Nah, dalam geografi, konsep pola merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pola juga dapat terbentuk melalui interaksi antara lingkungan di sekitar manusia dan lingkungan lainnya. Nah, pembahasan tentang pola di dalam geografi berkaitan dengan persebaran fenomena alam di muka bumi. Yang keenam, ada konsep aglomerasi. Nah, konsep aglomerasi itu merupakan konsep tentang pengelompokan penduduk. Nah, pengelompokan penduduk didasarkan kegiatan yang dilakukan manusia pada suatu daerah atau wilayah. Nah, yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Nilai kegunaan ini bersifat relatif dan berbeda-beda pada tiap wilayah. Nilai kegunaan pada suatu wilayah dibedakan menjadi suatu kelebihan dan suatu kekurangan. Nah, pengembangan dari nilai kegunaan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah. Yang kedelapan, ada konsep interdependensi. Nah, konsep interdependensi adalah konsep tentang adanya sifat saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tiap wilayah dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh daerah lain karena adanya interaksi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, interaksi yang terjadi kemudian membentuk komunikasi, ada perdagangan maupun migrasi antar wilayah, perpindahan antar wilayah. Nah, kesembilan ada konsep diferensiasi area. Nah, konsep diferensiasi area berkaitan dengan perbandingan antar wilayah yang diketahui melalui perbedaan yang ada. Masing-masing wilayah memiliki keunikan yang berbeda-beda dengan wilayah yang lainnya. Jadi ini konsep diferensiasi area. Yang ke-10 terakhir ada konsep keterkaitan ruangan. Konsep keterkaitan ruangan memberikan penjelasan tentang tingkat keterkaitan antar wilayah akibat adanya interaksi. Jenis interaksi yang terjadi merupakan suatu hubungan sebab akibat di masing-masing wilayah. Nah, itu tadi ada 10 konsep dasar geografi
Jadi semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan besar harapan dari kakak materi pembelajaran ini, baik itu tentang sejarah perkembangan geografi, kemudian di sini ada definisi geografi, ada 2 objek geografi, dan ada 10 konsep dasar geografi, dapat memberikan pengetahuan yang lebih dari kita.